Ya, ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Dua. Kelas bisa. Anak-anak, selamat datang di program listrik SMK BG 3 Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur atau dipanggil di sekolah ini Pak Nur sebagai Kepala Bidang Elektro yang juga sebagai penanggung jawab di jurusan listrik. Anak-anak, pada masa pandemi sekarang ini kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Jangan lupa tetap di rumah. Jika terpaksa keluar rumah, maka wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak. Selamat belajar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan, terus diberikan kebahagiaan selalu. Pada masa pandemi ini kita diwajibkan di rumah, tapi tidak masalah walaupun kita di rumah, tapi harus tetap bersemangat untuk belajar karena tidak ada halangan apapun yang bisa menghentikan kita belajar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Fikri Zakaria, biasa dipanggil dengan Pak Fikri atau Pak Dio. Untuk materi kali ini saya mau menyampaikan apa saja alat pelindung diri yang digunakan pada waktu bekerja, khususnya di ketenaga listrikan. Tapi sebelum kita masuk materi, semua pekerjaan pasti akan memperhatikan yang namanya K3. Nah, untuk anak-anak di rumah atau untuk kalian semua di rumah, ada yang tahu nggak apa sih kepanjangan K3 itu? Coba dipikirkan terlebih dahulu, atau ada yang sudah tahu? Oke. Betul sekali kalau kalian di rumah memikirkan atau ada yang menjawab, K3 itu adalah singkatan atau kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Itu sudah betul. Jadi untuk mewujudkan K3 itu sendiri, dalam setiap pekerjaan pasti harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, tentunya dengan spesifikasi pekerjaan itu tersebut. Nah, untuk materi hari ini saya akan memperkenalkan alat pelindung diri apa saja yang dipakai dalam pekerjaan ketenaga listrikan. Oke, langsung saja. Yang ini namanya helm pengaman atau bahasa Inggrisnya safety helm atau helm safety. Di ketenaga listrikan atau di pekerjaan ketenaga listrikan ini adalah helmnya yang digunakan itu khusus bagaimana? Jadi helm ini bisa tahan tegangan dari 400 volt sampai 1000 volt. Jadi yang perlu diingat itu adalah helm ini tahan tegangan dari 400 volt sampai 1200 volt ya. Ingat, fungsi helm ini yang pertama adalah untuk melindungi kepala kita dari bahaya listrik. Yang pertama itu. Yang kedua, fungsinya untuk melindungi kepala kita dari benturan-benturan atau dari supaya tidak terbentur dari benda-benda yang keras. Yang ketiga adalah melindungi kepala kita dari benda jatuh dari atas. Jadi seperti itu fungsi-fungsi helm. Jadi tidak sembarang helm yang digunakan untuk pekerjaan ketenaga listrikan. Oke, saya pakai dulu helmnya. Yang selanjutnya adalah alat pelindung diri, kacamata pelindung atau kacamata safety. Khusus di ketenaga listrikan ini kacamatanya seperti ini. Ada yang googlesnya ini kacanya itu gelap, itu untuk melindungi dari cahaya matahari yang menyilaukan. Selain itu, ini juga melindungi mata kita dari serpian-serpian yang hasil sisa-sisa pekerjaan kita.
Umpama kita lagi memotong aluminium atau memotong stainless steel strip. Nah, sisa-sisa itu supaya tidak mengenai mata kita, itu bisa menggunakan kacamata pelindung ini ya. Jadi memakainya seperti kacamata biasa seperti ini. Oke, jadi fungsi kacamata untuk melindungi mata dan area yang ada di sekitar mata kita. Jadi seperti itu. Ini saya taruh sini dulu. Yang selanjutnya alat pelindung diri yang biasa kita pakai di ketenaga listrikan adalah sarung tangan. Ya. Untuk sarung tangan biasanya ada dua. Sarung tangan pekerja seperti ini untuk menggunakan alat kerja seperti gergaji, palu, tang, atau obeng. Dan yang kedua adalah sarung tangan isolasi yang seperti gambar di sini. Nah, untuk sarung tangan isolasi ini mempunyai spesifikasi. Kalau kita pada waktu bekerja pada tegangan rendah, berarti kita harus memilih sarung tangan yang bisa tahan terhadap tegangan sebesar antara 220 volt sampai 6 kV. Jadi seperti itu. Beda lagi jika kita bekerja pada jaringan tegangan menengah, berarti tegangan menengah kita harus memilih sarung tangan yang tahan terhadap tegangan sebesar 20 kV. Jadi gambarnya yang 20 kV seperti ini juga. Oke. Ya, mulai paham kan? Jadi sarung tangan ini melindungi tangan kita, yang pertama dari bahaya listrik, yang kedua dari benda-benda tajam. Ya, jadi itu. Jadi semua untuk melindungi tangan kita. Ada lagi pakaian pekerjaan tenaga listrik ini ya, tidak sembarang pakaian. Ini ada namanya pakaian yang namanya wear pack. Kenapa dibuat seperti ini? Dibuat lengan panjang dan full body karena untuk melindungi seluruh badan kita terhadap bahaya listrik. Karena kita bekerja pada saat bertegangan. Jadi tubuh kita harus terlindungi oleh pakaian yang namanya wear pack. Ini pakaiannya juga khusus ya, seperti ini. Oke, sampai sini sudah mulai paham? Oke, tetapi ada yang lebih penting lagi, karena pekerjaan ketenaga listrikan itu lebih banyak di atas. Supaya menghindari resiko untuk jatuh, ada satu nama alat pelindung yang namanya safety belt. Namanya safety belt. Oke, ini namanya safety belt, atau bisa dikatakan half safety belt atau safety belt yang setengah. Jadi untuk penggunaannya sangat mudah sekali, tinggal kita memasang seperti sabuk yang biasa kita pakai dan kita rapkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu tali yang ini nanti kita lilitkan kepada tiang, terus kita kunci pada pengaitnya ini seperti ini. Contoh yang lebih konkretnya atau dipraktek di lapangan ada gambar yang ada di sini. Oke. Nah, tidak hanya safety belt, tapi ada alat pelindung diri juga untuk melindungi kita dari resiko jatuh. Ada yang namanya full body harness seperti ini. Nah, jadi full body harness seperti ini juga bisa digunakan saat teman kita mengalami masalah pada ketinggian. Jadi kita bisa menolong dengan menggunakan ini dengan cara mengaitkan harness teman kita, mengaitkan di harness kita. Jadi seperti itu, dan juga bisa melindungi dari resiko terjatuh saat bekerja pada ketinggian. Jadi gambarnya untuk memakai seperti di samping saya ini. Oke, bisa dimengerti kan? Next selanjutnya yang nggak kalah penting juga, yang ini tidak boleh diremehkan oleh semua pekerjaan, khususnya di ketenaga listrikan, yaitu adalah namanya safety shoes. Kebalik, safety shoes.
Nah, safety shoes ini juga mempunyai spesifikasi yang standar untuk pekerjaan ketenaga listrikan. Jadi safety shoes ini di ujung sepatu ini terdapat lapisan logam itu yang berfungsi untuk melindungi jari-jari kita ketika ada benda jatuh atau benda tajam yang mengenai kaki kita. Jadi jari-jari kaki kita tetap aman. Dan alasnya pun sulnya ini terbuat dari karet. Kita tahu karet adalah salah satu bahan isolator yang dapat menyekat tegangan. Jadi kita kalau kita bekerja pada keadaan bertegangan, kita tidak akan teraliri arus listrik. Berapa tegangan yang tidak bisa ditembus oleh sepatu ini? Di sini ada spesifikasinya. Standarnya untuk ketenaga listrikan itu sepatunya itu harus bisa tahan terhadap tegangan 1,6 volt sampai 16 kilovolt. Jadi seperti itu, jadi bisa tahan sampai 16 kilovolt. Oke, jadi seperti ini juga untuk melindungi kaki kita dari bahaya listrik karena solnya terbuat dari karet. Oke, seperti itu. Jadi itulah alat pelindung diri yang biasa digunakan pada ketenaga listrikan. Oke, bagaimana anak-anak yang di rumah sudah mulai paham kan alat pelindung diri apa saja yang kita gunakan saat pekerjaan ketenaga listrikan? Oke, kalau sudah paham, kalian memang oke, memang bagus sekali menyerap materi untuk alat pelindung diri ini. Tapi untuk menggali lebih dalam lagi, silakan kalian di rumah, anak-anak saya di rumah, silakan mengerjakan tugas yang ada di alamat di bawah ini. Oke, alamat di bawah ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau ada yang kurang paham, silakan komentar, boleh dipasang di komentar yang ada di bawah sini atau ditanyakan via grup WA kelas. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, setiap pekerjaan, semua pekerjaan itu harus memperhatikan yang namanya K3. Dan untuk mewujudkan K3 itu, kita harus bisa mengklasifikasi atau memilah-milah pekerjaan apa saja, terus alat pelindung diri apa yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua alat pelindung diri bisa digunakan di semua pekerjaan. Pasti ada spesifikasinya setiap pekerjaan tersebut. Oke. Untuk materi kali ini sampai di sini. Pesan saya, tetap di rumah dan tetap semangat belajar. Jaga kesehatan kalian. Rutinlah berolahraga, jangan lupa cuci tangan. Ya. Terus istirahatlah dengan cukup, jadi minimal 8 jam untuk tidur. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strum. Keras,